Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Habib Mustafa Nur dengan NIM akhir 23. Lalu saya sendiri, Firjatullah Abdi dengan NIM 34. Lalu ada Ariel Gibran dengan NIM akhir 120 dan Elsa Amelia BRC Barani dengan NIM akhir 128. Selanjutnya. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Elsa. Untuk Elsa, dipersilakan. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang, di mana kami mengambil latar belakang tentang biostratigrafi memanfaatkan fosil, khususnya foraminifera mikroskopik untuk menentukan umur relatif lapisan batuan dan merekonstruksi kondisi pengendapan masa lalu. Mikropaleontologi dan biostratigrafi saling berkaitan erat dalam memahami sejarah geologi, perubahan iklim, dan lingkungan laut. Fosil digunakan untuk korelasi stratigrafi, lintas lokasi, dan penting dalam eksplorasi sumber daya alam, seperti hidrokarbon. Studi lapangan dilakukan di Sungai Cipamingkis, Cekungan Bogor, wilayah dengan potensi geologi dari Miocene Tengah sampai akhir, khususnya pada formasi Cibulakan. Analisis mikrofosil foraminifera dilakukan untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan formasi tersebut, guna memahami dinamika sedimentasi dan evolusi paleolingkungan di Cekungan Bogor. Next. Lalu tujuan kami ada 4 tujuan, di mana yang pertama kami menentukan umur lapisan formasi atau batuan di Sungai Cipamingkis, formasi Cibulakan berdasarkan identifikasi mikrofosil foraminifera plantonik. Lalu yang kedua, kami menentukan lingkungan pengendapan lapisan batuan yang tersingkap di Sungai Cipamingkis berdasarkan identifikasi mikrofosil foraminifera bentonik. Lalu yang ketiga, menyusun penentuan urutan log stratigrafi berdasarkan data sebaran litologi lapisan serta fosil yang ditemukan dari data lapangan. Lalu yang keempat, menentukan analisis biostratigrafi guna menganalisis kondisi dinamika geologi Cekungan Bogor. Next. Lalu yang ketiga ada lokasi penelitian, di mana kami melakukan penelitian di Sungai Cipamingkis, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan titik koordinat 6 derajat 245 source dan 106 derajat 55312 east. Lalu bab kedua ada geologi regional, di mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang bab kedua ini mengenai geologi regional daerah Cipamingkis. Berdasarkan identifikasi dari mikrofosil yang didapatkan di sampel sedimen, itu beberapa ditemukan jenis-jenis foram bentik seperti Ammonia becari, Elpidium, dan Quinqueloculina sp. Nah, jenis ini menunjukkan morfologi seperti cangkang yang spiral dan berani spiral yang khas yang menandakan lingkungan laut dangkal hingga ke estuari. Ammonia becari mendominasi secara jumlahnya, yang diikuti dengan Elpidium serta yang terakhir Quinqueloculina dengan jumlah yang diamati sebanyak kurang lebih 30. Komposisi pada cangkang ini mendominasi mikrofauna yang toleran terhadap fluktuasi salinitas yang mendukung bahwa tempat hidup mereka tuh di lingkungan transisi. Nah, selanjutnya ini ada interpretasi lingkungan pengendapan, yang mana lingkungan pengendapannya itu mengarah pada daerah estuari hingga laut dangkal dengan energi arus yang rendah serta kandungan-kandungan organiknya yang tinggi. Lalu berdasarkan identifikasi tersebut, dapat diperkirakan umurnya tuh Holosen akhir. Hasil ini memberikan gambaran tentang kondisi di mana fosil tersebut hidup pada masa lalu, kondisi lingkungan, serta dinamika perubahan dari pesisir yang terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya, daerah yang kita lakukan pada saat field trip itu termasuk ke dalam wilayah Cekungan Bogor, di mana daerah tersebut itu merupakan daerah yang terbentuk di era di zaman Miocene awal yang disebabkan karena adanya aktivitas tektonik dan pengendapan dari dataran Sunda. Dan proses pengendapannya tuh awalnya saat sedimen diendapkan dari sepanjang utara ke selatan, yang mencerminkan perubahan
dari darat hingga laut dangkal, dari daratan ke laut dangkal hingga ke daerah deep marine. Lalu selanjutnya ada formasi Cibulakan yang merupakan fokus penelitian dari field trip yang dimulai dari proses pengendapannya Miosen awal, zona N5 sampai N8 dengan litologinya serpih karbonan, batu pasir kuasa, batu gamping bioklastik, serta napal. Pada Miosen tengah, N8 sampai N12 pengendapannya itu berangsur stabil di shallow marine. Sehingga dari proses pengendapan tersebut dihasilkan batu lempung, batu gamping, serta napal. Namun di akhir Miosen tengah, N12 sampai N15 terjadi perubahan secara signifikan menuju lingkungan laut dalam yang ditandai dengan perubahan fasies dan hubungan yang tak selaras dengan formasi bojong manik. Selanjutnya, ada kondisi stratigrafi Cibulakan yang dibagi menjadi 3, yakni bagian bawah itu ada serpi karbonan serta batu bara, tengah itu batu gamping padat dengan foraminifera, dan di bagian atas itu batu pasir, napal, serta lempung dengan isinya tuh banyak fragmen dari moluska. Formasi ini berada di formasi Batu Raja dengan di bawahnya dan formasi Parigi Subang di atasnya, serta menjadi bagian yang krusial dalam dalam petroleum system di kawasan Jawa Barat. Next. Selanjutnya, mungkin ini ada gambar stratigrafi umum dari Cekungan Bogor. Ini sumbernya dari Martojoyo 1984. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, jadi sini hasil pembahasan ini merupakan identifikasi analisis menggunakan PPS, analisis biostratigrafi kita. Nah, ini kita lakukan saat di lapangan terkait PPS yang saat kita menemukan di Singkapan. Mulai dari yang paling bawah, ini ada GP1 sampai untuk gamping GP3 ini, jadi bottomnya itu ada di GP1, topnya itu ada di GP3. Di sini fosil-fosil yang kita temukan ada di GP1 di batu gamping yang di bottom. Lalu kita menemukan lempung di LN3 kita menemukan foraminifera juga, dan di LN1 kita juga menemukan foraminifera. Jadi foraminifera ini kita temukan untuk analisis kita selanjutnya di LN1 yang merupakan batu lanau. Lalu kita ada di LN3 dengan batu lempung, dan di gamping kita ambil lewat sayatan. Nah, ini deskripsinya terkait dengan ini, dan analisis lingkungan pengendapan langsung di lapangan. Mungkin belum sekonkret yang ada di pembahasan analisis setelah ini, tapi dari analisa kami yang di bottom ini adalah deep marine, terus bergeser ke slope di LN1 ke 4, lalu ke lagun terus ke shallow marine sampai di GP3 ini deep marine lagi. Nah, selanjutnya ini adalah distribution chart kami. Ini dari hasil pengamatan mikroskop. Mungkin bukan sayatan tipis. Yang sayatan tipis hanya ada di foraminifera besar. Kami analisis menggunakan sayatan tipis. Ini kami dapati buah fosil Alvedin Dehenbroek. Ini ada di GP1 dan Humulus javanus untuk foraminifera besarnya. Untuk foraminifera plantonik yang paling banyak dari ini fosil yang kami temukan adalah Globigerina buloides yang berada pada di LN3, yakni bagian topnya lempung kami. Nah, untuk limpahan mungkin ini beberapa karena masih walaupun ada yang banyak, tapi banyak yang jumlahnya hanya 1, jadi sulit untuk dijadikan parameter fix gitu. Untuk pengawetan fosil pada umumnya kami beri pada sedang karena sebagian ada yang sudah hancur. Untuk bentonik mungkin paling banyak di Abystegina lesoni, ada di odonit batuan LN3 atau batu lempung di bagian topnya. Lalu untuk tabel data umur foraminifera plantonik, ini merupakan rentang
Karena patokan kita yang banyak itu Goldbergian dan Pleiades, dia ada di zona below-nya itu N18 sampai N22. Ini Miocene akhir sampai Pliocene. Nah, untuk sisanya itu kami analisa menggunakan kaidah first occurrence dan last occurrence untuk mengambil tabel data umur ini. Jadi kami dapati mungkin sekitar kurang lebih N19 sampai N21 untuk pemilihan data umurnya. Selanjutnya untuk tabel umur dan lingkungan foraminifera bentonik dan foraminifera besar. Jadi untuk foraminifera besar ini kita ambil batimetrinya di neritik dangkal dan neritik tengah luar ini pada gamping 1 yang tadinya di lapangan kita analisis itu dia merupakan dimerin, ternyata dia ada di neritik dangkal berdasarkan fosil yang ditemukan. Untuk yang foraminifera bentonik ini rentang banyakan malah yang dalamnya. Ini kurang lebih kita temukan di LN3. Memang semuanya di LN3 atau topnya Betulanau kami. Dia ada di daerah neritik tengah sampai neritik luar dan lain-lainnya itu sampai rentang batial sampai abisal. Jadi kurang lebih laut dalam. Jadi yang kami analisa tadi di awal itu lagun berdasarkan data lapangan. Setelah ini kami dapati bahwa fosil ini menunjukkan lingkungan pengendapan ada di batial hingga abisal. Nah, untuk hasil interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian, memang dijelaskan tadi beberapa regional bahwa daerah ini merupakan daerah bekas laut dangkal, namun pada N13 ke atas itu sudah menjadi laut dalam. Ini merupakan sebuah validasi lewat data kami bahwa di Batu Lempung kami atau kode unit lapisan tadi LN3, kami dapati itu untuk lingkungan pengendapannya dia ada di daerah paling neritik luar sampai daerah batial hingga abisal paling terakhir untuk rentangnya. Nah, untuk umuran tersendiri itu kami ambil pada Miocene tengah hingga akhir. Ini sesuai dengan kurang lebih sekitaran N12 ke atas, mungkin N19 sampai N21 itu parameternya kita mendapatkan laut dalam dan umurnya adalah Miocene tengah hingga akhir. Nah, itu kami dapati terkait dari mulai geologi regional dan validasi dari data kita ini terdapat sejarah desedimentasi kompleks sejak Paleogen hingga Neogena. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya lanjutan dari interpretasi umur dan lingkungan pengendapan di lokasi penelitian kami, lebih tepatnya di tempat kami field trip kemarin. Foraminifera bentonik seperti Amelia beckari dan Amodicosaeus ini mencerminkan laut dangkal dengan dasar yang berlumpur atau berpasir. Penemuan Humulites javanus dan Alvenia denberg yang merupakan forbes khas lingkungan karbonat dangkal ini menandakan bahwa daerah ini itu pernah mengalami pembentukan platform karbonat pada masa Eosen. Lalu variasi jenis foraminifera yang ditemukan di berbagai titik mengindikasikan perubahan lingkungan pengendapan dari masa ke masa serta kemungkinan adanya resedimentasi akibat aktivitas tektonik dan arus bawah laut di zona geologi aktif ini. Terus selanjutnya, untuk sejarah pengendapannya itu di Cipamingkis itu dimulai pada Eosen tengah dan terbentuknya platform karbonat dangkal. Ini dibuktikan dari kehadiran Humulites javanus dan Alvenia denberg. Lalu selanjutnya lingkungan berubah menjadi laut dangkal karstik ditunjukkan oleh foraminifera bentonik seperti Amonia beckari yang sudah ditemukan. Pada tahap yang lebih muda, yaitu Miocene tengah hingga akhir, terjadi transisi ke laut terbuka yang lebih dalam, yaitu neritik luar sampai batial atas. Ini didasarkan oleh temuan foraminifera planktonik yang sudah kami deskripsikan, seperti Globigerina dan Globorotalia menardi. Perubahan ini mencerminkan pengaruh dinamis dari proses tektonik dan oseanografi di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bab paling terakhir, yaitu bab penutup. Untuk kesimpulannya, hasil analisis mikropaleontologi ini dari sampel batuan di Sungai Cipamingkis, formasi Cibulkan disimpulkan bahwa lapisan-lapisan batuan di lokasi ini mencerminkan rekaman sejarah geologi yang berlangsung sejak Miocene awal hingga Miocene akhir.
identifikasi foraminifera plantonik seperti Globigirenoides tribolus, Globertalia, dan lain-lain memungkinkan penentuan zona biostratigrafi N5 hingga N17, memberikan informasi mengenai umur relatif batuan. Selain itu, keberadaan foraminifera bentonik menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan pada masa itu berkisar dari laut dangkal atau neritik hingga laut dalam atau batial atas. Ini menandakan adanya perubahan kondisi oceanografi dan muka laut seiring waktu. Temuan ini juga tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap dinamika pengendapan dan evolusi lingkungan di Cekungan Bogor, tapi juga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara proses geologi dan perubahan lingkungan laut di masa lalu. Dengan menggabungkan data fosil, litologi, serta interpretasi stratigrafi, penelitian ini berhasil merekonstruksi sejarah pengendapan secara runtut dan menjadi langkah penting dalam memahami potensi geologi wilayah tersebut, baik untuk kepentingan akademik maupun eksplorasi sumber daya alam. Selanjutnya, untuk saran, laporan biostratigrafi perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan data biostratigrafi dan penanggalan absolut, seperti dating UPB, untuk meningkatkan akurasi umur lapisan batuan. Jadi tidak hanya melalui interpretasi biostratigrafi saja. Selain itu, analisis paleobatimetri juga perlu diperdalam dengan mengaitkan distribusi fosil dan model paleogeografi dan sirkulasi laut, guna memahami lingkungan pengendapan secara menyeluruh. Pengembangan ini sesuai dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya integrasi data dan mendukung eksplorasi geologi dan hidrokarbon. Ini beberapa referensi yang kami pakai. Selanjutnya, selesai sudah pemaparan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.